بإحسان ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang kami hormati Ketua DKM Musola Darussalam Pertayayan Suryana, yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Musola Darussalam Pertayayan Sunandar, yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 dan 09 Bapak Syafi'i, yang kami hormati orang tua kami Bapak Sudarno, para bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman Islam, juga sehat walafiat. Cuacanya apa ya? Cuacanya cakep ya? Cakepnya buat ngapain? Ngopi ya. Buat ngopi. Tapi kita tetap berangkat dari rumah ke masjid dan nanti semoga anak-anak kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga terjalani kepada manusia ini sebagai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, kepada para muhammadnya, kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Para bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melewati satu fase yang mana di dalam doa yang diajarkan ada tiga fase. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bulan Rajab telah berlalu. Bulan Ramadan, bulan yang akan datang. Dan sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sya'ban itu di dalam huruf-hurufnya terdiri dari berapa huruf Sya'ban? Di 5. Ada di 5. Huruf Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Ada berapa? 5. Bisa kita lihat di mana? Bisa kita lihat di dalam kitab Al-Quran karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ternyata nama Sya'ban itu enggak begitu aja, Pak. Memiliki makna yang luar biasa. Shin yang pertama maknanya adalah syaraf. Syaraf artinya mulia, kemuliaan. Artinya Allah akan memberikan kemuliaan di bulan Sya'ban ini kepada orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua huruf apa? Ain. Ain itu maknanya uin. Ulwi atau tinggi. Tempat yang kita kalau berada di tempat yang tinggi enak kalau kira-kira. Kalau di dataran rendah kita khawatir banget kalau tempat yang tinggi. Maksudnya tempat yang tinggi adalah Allah akan memberikan ketinggian derajat kepada orang-orang yang melakukan ketaatan, terlebih di bulan Sya'ban. Terus yang ketiga huruf apa? Ba. Maknanya birrun. Birrun. Apa artinya? Kita sering dengar kata birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Birrun artinya kebaikan. Artinya segala kebaikan yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini akan senantiasa mendapatkan ganjaran oleh Zat yang Maha Baik, yaitu Allah Subhanahu
sayang. Masya Allah, kita kalau dari kehadiran saya luar biasa. Udah nikmat benar, udah dikasih, disayang, dikasih sehat, disayang. Banyak orang dikasih sehat, tapi gak disayang sama Allah. Ya, ada kasih, ada sayang. Di bulan Sya'ban ini, ulfahnya Allah, kasih sayangnya Allah diberikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang terakhir apa? Nur. Nur maknanya nur. Artinya cahaya. Setiap kita membutuhkan yang namanya cahaya. Ketika kita masuk ke liang kubur, kita membutuhkan cahaya. Ketika kita berada di rumah, kita membutuhkan cahaya. Bahkan di dalam perjalanan kita pun kita masih membutuhkan cahaya. Ini kita bisa sampai dari rumah ke gunung karena adanya cahaya. Coba kalau misalnya lampu mati semua, seandainya kita bisa sampai, pasti ada kehangatan di situ. Artinya kita senantiasa membutuhkan cahaya. Nah, cahaya Allah diberikan kepada hamba-hambanya yang taat, disebar di bulan Sya'ban. Mengapa demikian? Karena baginda Nabi sudah menyatakan bahwasanya bulan Sya'ban ini bulan banyak orang-orang pada lalai. Jadi Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kepada kita bahwasanya bulan Sya'ban ini banyak orang yang lalai terhadap bulan Sya'ban. Mengapa? Karena kemarin di bulan Rajab awalnya Masya Allah semangat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana dibaca terus. Sya'ban udah mulai itu, ya kan? Sya'ban ini bulannya apa kata baginda Nabi? Bulannya umat itu pada lalai. Sudah mulai tidak seperti biasanya, tidak seperti sehebat di bulan Rajab kemarin. Padahal Nabi sudah menyatakan karena yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabi'un. Siapa orangnya yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia menjadi golongan orang yang beruntung. Kemarin di Rajab amalan apa yang sudah kita lakukan? Puasa misalnya, sedekah misalnya, terus apa lagi? Amalan-amalan ibadah yang lainnya di bulan Sya'ban kita tingkatkan, jangan lebih ditinggalkan. Lalu di bulan Rajab kemarin kita sudah berpuasa, mau Sya'ban puasa apa? Jadi ditingkatkan. Karena ketika Nabi menyatakan hari ini lebih baik dari kemarin, maka itu masuk golongan orang yang beruntung. Kemarin saja kita bisa puasa sunnah bulan Sya'ban misalnya. Apakah sudah puasa sunnah? Orang belum, apa gitu? Kenapa demikian? Karena kita disuruh senantiasa setiap waktu itu ziyadah. Ziyadah itu artinya bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sampai-sampai baginda Nabi menyatakan bulan Sya'ban ini bulan banyak dilalaikan oleh umat manusia? Karena bulan Sya'ban ini berada di antara dua bulan yang mulia. Bulan Rajab bulan mulia, Ramadan pun bulan yang mulia. Sehingga ketika Rajab masuk, Sya'ban kita anggap biasa, kita menunggu bulan suci Ramadan. Rajab bulan yang telah lalu, mari kita lewati bersama. Ramadan bulan yang akan datang. Di sini ada yang bisa menjamin akan bisa sampai kepada Ramadan? Tidak ada. Artinya gunakan kesempatan baik di bulan Sya'ban. Senantiasa minta pada umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
Ujungnya wabalina, sampaikan fisiknya sehat, sampaikan usianya ada yang usianya ada fisiknya kurang sehat, ada yang fisiknya sehat tapi imannya kurang sehat. Maka ketika kita minta doa wabalina Ramadan di bulan Syawal ini terutama lebih kita tingkatkan lagi, Pak. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Apakah kita hanya pengen sampai itu kepada bulan Ramadan nanti? Usia kita sampai sehat berkurang, sampai usia sehatnya ada, tapi keimanan masih ada atau tidak? Buktinya apa? Buktinya banyak. Yang dari bulan Rajab kemarin banyak doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Awal masuk Ramadan dia gembira sangat luar biasa. Pas pertengahan Ramadan yang agak puasa. Itu kira-kira gimana? Artinya waballighna Ramadan, Allah sampaikan dia kepada bulan suci Ramadan. Bagaimana tergantung kemauan dia yang diminta kepada Allah. Oleh karena itu di bulan Syawal kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih nanti, Pak. Di bulan Syawal ada bulan ini, ada malam yang istimewa, yaitu disebut dengan nisfu Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban itu apa, Pak? Jangan pusing-pusing ya, nisfu setengah. Nisfu itu Bang beli rokok bisa setengah, bisa minum setengah. Nisfun artinya setengah. Jadi semuanya kata-kata nisf itu sedang buka Quran, ada kata nisf berarti itu setengah. Nisfun artinya setengah. Sya'ban bulan Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban pertengahan di bulan Sya'ban. Ada apa di situ? Kata baginda Nabi, bulan Sya'ban adalah banyak umat, banyak orang-orang yang lalai di bulan itu. Dan bulan itu adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia di muka bumi, yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Dan aku ini ketika amal itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata baginda Nabi, aku dalam keadaan berpuasa. Ya, jadi kalau misalnya Bapak mau puasa, itu misalnya hari Kamis misalnya, puasa boleh ya? Boleh. Malamnya nyambung nisfu. Apa yang dilakukan di nisfu Sya'ban itu? Kami biasanya membaca Yasin tiga kali. Yang pertama dia ada ini 3 kali. Yang pertama panjang umur panjang kesehatan. Yang bulan. Kan 3 ya. Ya. Mari kita lihat saja kan gitu ya. Kita niatkan apa niatnya? Dikatakan iman dan Islam. Dikatakan iman dan Islam. 2 panjangkan umur. 3 bisa dari bisa berapa umur? Nanti pokoknya jelas. Berapa umur dulu? Nanti ya. Nah, benar. Jadi ketika kita membaca Yasin di malam itu artinya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Segala yang bagus kita lakukan apa ya? Lakukan. Artinya di malam itu Sya'ban itu yuk sama-sama kita senantiasa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang habis maghrib baca Yasin 3 kali, habis misalnya mau baca Quran boleh nggak? Boleh.
Yang habis maghrib pada Yasin 3 kali, habis sisanya qiyamul lail boleh nggak? Oh, boleh. Nah kalau qiyamul lail pada Isya sama tahajud itu bedanya. Tahajud dan qiyamul lail. Apa? Lalu qiyamul lail ya waktunya sama dari pada Isya karena sampai menjelang subuh lah gampangnya. Kalau qiyamul lail tanpa tidur kita bisa sholat. Ya, namanya qiyamul lail. Qiyam artinya berdiri, lail di waktu malam. Jadi menghidupkan waktu malam. Kalau tahajud, qiyamul lail bukan. Qiyamul lail tahajud termasuk qiyamul. Ada nggak orang yang sholat sunat tahajud di pagi hari? Ada nggak yang sholat tahajud di sore-sore? Nggak ada. Sholat tahajud adalah di malam hari. Berarti qiyamul lail. Apakah tahajud itu qiyamul lail? Ya. Tapi qiyamul lail itu bukan hanya tahajud. Nah, kalau tahajud memiliki kita diharapkan tidur. Misalnya orang berjasa ini 3 kali, sholat saat saudara dulu bentaran. Saudara di tembok ketiduran tuh. Kalau ketiduran berarti sudah jatuh tidur. Kalau sudah tidur berarti tahajud. Kalau belum tidur berarti qiyamul. Waktunya mah sama kayak. Cuman yang membedakannya nama. Ya, dengan waktu itu pernah rame. Ramenya apa? Masalah tahajud dan qiyamul lail. Oh, kalau kayak begitu salatnya tahajud boleh untuk qiyamul lail. Padahal tahajud itu termasuk qiyamul lail. Salat qiyamul lail itu ada istighfar, ada taubat, ada apa? Ada duha. Oh, duha pagi, ya. Terus sholat sunat lainnya banyak. Jadi tahajud itu sholat sunat yang memiliki keunggulan luar biasa, sehingga kita disuruh untuk tidur sejenak baru pagi kembali. Nah kalau kita mau sholat yang mulai misalnya bapak dulu sholat isya nih, misalnya saya nggak bisa tidur ya, ada ngomong gini ambil dulu sholat apa? Sholat sunnah wudhu misalnya. Boleh tak? Boleh. Apakah termasuk qiyamul lail? Ya termasuk karena melakukannya di waktu malam. Jadi qiyam artinya berdiri, lail malam. Mendirikan malam artinya menghidupkan di waktu malam. Jadi misalnya ada bapak, waduh, habis tidur, boleh tahajud kan ya? Boleh tahajud. Jangan tidur dulu, habis tidur dulu dia tak usolli sunnatul wudu. Allahu Akbar. Nah pertanyaannya, dia sudah menghidupkan qiyamul lail belum? Sudah. Jadi qiyamul lail itu waktunya daripada isya. Sampai menjelang subuh. Kalau bisa setiap malam jangan tinggalkan sholat witir. Ada satu kelompok kalau banyak sholat di situ langsung sholat witir. Karena sholat sunnah yang paling dipercaya Nabi sholat sunnah witir berapa rakaat? Kalau bapak bisa yang 3 ambil yang 1 rakaat. Ambil yang 1 bangun Allahu Akbar. Salam begitu dong. Kayak biasa. Witir, lalu 3 rakaat sekaligus, rakaat keduanya tidak ada duduk tahiyat awal. Lalu pakai 2 rakaat 1 salam berarti aman. Yang kedua bisa digunakan dengan bilangan rakaat yang ganjil. Paling banyak adalah 11. Nah inilah timbul lagi yang itu 11 itu tarawih atau witir.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 11 itu sholat sunnah witirnya. Ya, tapi malam hari ini kita juga bahas tentang tarawehnya. Dan saya bahas minimal kalau bisa setiap malam sholat sunnah witir. Berapa rakaat? Ya kalau nggak bisa 3 yang paling dikit ya 1. Habis 1 naik, maksudnya 3 terus 5 terus 7 terus 9 terus 11. Gimana cara kerjanya itu? Ya 11. 2 2 2 2 2 1 kan gitu. Karena witir itu artinya kan ganjil. Kalau bikin 2 2 semua 10 jadinya. Witir bukan? Bukan, artinya witir itu kan ganjil. Misalnya kalau pesawat Isya, soal sunnah witir Ramadan berlari-lari ada lagi, nah mau sama kata tidak apa, karena memiliki keutamaan yang luar biasa. Nanti semakin hari semakin meningkat. Itulah yang jadinya kebukaran lagi. Jangan sampai kita termasuk golongan umat yang lalai di bulan Sya'ban. Buktinya apa? Ramadan itu Pak, kita sanggup kok sampai jam 2, jam 3, bahkan sampai menjelang subuh. Tapi di bulan Sya'ban, kenapa? Karena memang bulan Sya'ban ini banyak orang yang lalai terhadap bulan Sya'ban. Dua kita tidak termasuk golongan orang yang lalai di dalam bulan Sya'ban. Yuk kita pakai Al-Quran, yuk kita sama-sama pakai Quran. Sudah pakai Al-Quran enggak? Sudah baca Quran belum? Ayo baca Quran dulu hari ini. Baca. Belum baca? Belum baca? Ya, itulah dasarnya kita di pengajian Pak. Ya kan? Yang tadi zikir kita baca namanya Rokiul Aqsa itu sudah ada Al-Quran. Ya kan? Nah di awalnya lawan Amzal, surat Al-Hasyr itu Quran bukan? Bukan ada orang baca roti kata Allah misalnya udah baca Quran belum dong? Dan itu Amzal apa? Surat Al-Quran sampai wallahu itu bukan surat Al-Hasyr ayat terakhir itu. Maka nanti ketika bawa buka Quran, ketemu surat Al-Hasyr ayat bagian terakhir itu. Loh ini kayaknya pernah bacanya di mana? Pernah bacanya di mana ya? Pernah nggak bawa baca begitu? Atau ketika imam sholat, imamnya begitu itu. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Baru seketika itu ya. Kayaknya surat apa? Ya kan? Tapi kita ada surat apa? Ya kan? Ketika imam baca pasti kita bisa meneruskan kan? Perhatikan apa? Itu dibaca imam. Benar? Surat apa itu? Surat apa? Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr. Boleh nanti di Al-Hasyr ayat berapa sampai berapa itu apa? Jadi nanti ketika Bapak mau baca Quran juga dibaca Quran kan? Baca Quran kan? Baca Quran dapat pahala nggak? Jangan. Karena ulama itu kan dulunya hebat-hebat Pak, luar biasa ya. Kalau kita disuruh taruh baca Quran itu kayaknya jauh pulang duluan. Udah nggak pulang kan? Ya makanya jangan dikit-dikit, itu nggak salah kita baca Quran. Begitu begitu dahsyat ulama kita. Nggak ketawa tiba-tiba kita baca Quran. Contohnya, kayak tadi Asmaul Husna dibikin nazar. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Kita disuruh ingat sifat-sifat Allah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu sesungguhnya
memiliki 99 nama. Yang dengan Asmaul Husna. Maka di dalam surat Al-An'am itu ada Asmaul, ada nggak? Di surat Al-An'am yang bawahnya tadi ada kata-kata Asmaul Husna nggak? Gimana coba? Wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Ya kan? Punya siapa ini? Punyanya Allah. Allah Asmaul Husna. Habis kita baca Qurannya, Asmaul Husna kita baca. Itu enaknya pengajian. Jadi nggak ada mungkin kalau kita hadir di majlis taklim. Ya, terutama ini di bulan Syawal, jangan sampai kita termasuk golongan orang yang lalai. Yang kemarin yang kita tanam di bulan berapa? Di bulan berapa kita tanam? Bulan Syawal jangan lupa disiram. Kalau pengen ngetik nanti di bulan, ya, kalau kita punya tanaman biasanya kita pakai itu. Nah, sekarang caranya begini dah. Di bulan Syawal tidak tahu tanaman yang sudah kita tanam kemarin di bulan Rojab, kata-katanya bisa kita tanam di bulan suci Ramadan. Demikian semoga menjadi hal-hal yang bermanfaat bagi ketika kita menjadi hamba Allah yang bisa menggunakan waktu baik-baik di bulan Syawal, dan ketika itu kita minta kepada Allah semoga Allah menjadikan usia kita sehingga kita bisa sampai kepada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.